Perkenalkan, nama saya Primus Brilian, NIM 191041683. Baiklah, saya akan menjawab UTS untuk manajemen operasional 2. Yang pertama untuk studi kasus 1. Diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan si Koko yang mana dibantu oleh 4 karyawan diantaranya Paijo, Paijah, Wanto, dan Wanti yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong, dan membentuk dan mengemas dengan rincian upah per hari sebanyak Rp1.000 sebagai berikut. Paijo adonan 65, memasak 50, memotong 60, mengemas 70. Paijah adonan 55, memasak 45, memotong 60, mengemas 55. Wanto adonan 50, memasak 60, memotong 75, mengemas 70. Wanti adonan 40, memasak 55, memotong 65, mengemas 60. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Penyesuaian 1. Langkah 1. Mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakan untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil. Paijo angka terkecil ada di 50, sedangkan Paijah ada di 45, Wanto ada di 50, dan Wanti ada di 40. Langkah 2. Memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Dan ternyata kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut. Untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada dalam kolom tersebut atau kolom yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil Paijo memotong ada 10, sedangkan Paijah mengemas ada 10. Baiklah, langkah 3. Memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisan. Misalnya jika ada yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan dalam komentar berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran pekerjaan. Perhatikan, dari matrik di atas ternyata nilai 0 yang ditemukan pada baris 3 dan 4, baris Wanto dan baris Wanti, meskipun berbeda baris namun masih dalam kolom yang sama, sehingga dapat dipastikan masalah belum optimal dan belum dijatuhkan ke langkah berikutnya. 4. Langkah keempat. Karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubung minimal 2 buah nilai 0 seperti diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Langkah 5. Perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil dari tabel di atas adalah nilai 10. Kemudian, nilai 10 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis dan digunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini, maka diperoleh Paijo pada memotong ada 0, Paijah pada memasak ada 0, sedangkan Wanto pada adonan ada 0, dan Wanti pada mengemas ada 0. Langkah 6. Apakah sudah ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisannya, mulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0.
Sejumlah karyawan yang akan ditugaskan yang berada di baris dan kolom berbeda. Artinya, tabel penugasan di atas sudah optimal. Kesimpulan, Paijo dialokasikan pada tugas memotong yaitu 60, Paijah dialokasikan pada tugas memasak ada 45, Wanto dialokasikan pada tugas adonan ada 50, dan Wanti dialokasikan pada tugas mengemas ada 60. Total jadi 215. Maka pengalkulasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah 215 dikali 1000 sama dengan 215.000 per hari. Baiklah, lanjutnya ke kasus kedua. Seorang manajer pemasaran ini menempatkan 4 orang salesman di 4 daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman tersebut didasarkan pada perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran berdasarkan prestasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila data perolehan keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel 1, tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Salesman tabel 1. Salesman pertama, lokasi 1 ada 1000, lokasi 2 ada 900, lokasi 3 ada 1100, dan lokasi 4 ada 900. Salesman kedua, lokasi 1 ada 1100, lokasi 2 ada 1000, lokasi 3 ada 950, dan lokasi 4 ada 950. Salesman ketiga, di lokasi pertama ada 150, di lokasi kedua ada 950, di lokasi ketiga ada 900, dan di lokasi keempat ada 150. Sedangkan salesman keempat, di lokasi pertama ada 1150, di lokasi kedua ada 1000, lokasi 3 ada 950, dan lokasi 4 ada 1000. Penyelesaian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperolehnya keuntungan yang maksimal, sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimasi. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Hungarian adalah menentukan nilai terbesar dari setiap baris dengan hasil sebagai berikut. Baris 1 yaitu 1100, baris 2 1100, baris 3 1050, dan baris 4 ada 1150. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai keuntungan pada baris 1 dikurangkan dari 1100, baris 2 dikurangkan dari 1100, baris 3 dikurangkan dari 1050, dan baris keempat dikurangkan dari 1150. Hasil perhitungan langkah pertama ini dapat dilihat pada tabel 2. Hasil perbaikan pertama. Sales 1, lokasi pertama ada 100, lokasi 2 ada 2000, lokasi 3 ada 0, dan lokasi 4 ada 200. Sales 2, lokasi 1 ada 0, lokasi 2 ada 100, lokasi 3 ada 150, dan lokasi 4 ada 150. Sales 3, di lokasi pertama ada 0, lokasi kedua ada 100, lokasi ketiga ada 150, dan lokasi keempat ada 0. Sales 4, lokasi pertama ada 0, lokasi kedua ada 150, lokasi ketiga ada 200, dan lokasi keempat ada 150. Selanjutnya diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel 2 terlihat bahwa kolom 2 belum mempunyai nilai 0, sehingga perlu ditentukan nilai terkecil dari kolom tersebut, yaitu 100. Setiap nilai pada kolom 2 dikurangi dengan 100 sehingga diperoleh hasil seperti tabel 3, yaitu sales pertama ada 100, sales kedua ada 100. Maksud saya, lokasi pertama ada 100, lokasi kedua ada 100, lokasi ketiga ada 0, lokasi keempat ada 200. Sedangkan sales 2, lokasi ke 1 ada 0, lokasi kedua ada 0, lokasi ketiga ada 150, dan lokasi keempat ada 150. Sedangkan sales 3, lokasi pertama ada 0, lokasi kedua ada 0, lokasi ketiga ada 150, dan lokasi keempat ada 0. Sales keempat, lokasi pertama ada 0, lokasi kedua ada 50, lokasi ketiga ada 200, dan lokasi keempat ada 150. Sekarang lihat apakah ada 4 nilai 0 pada tabel 3 di mana keempat-empatnya berada pada baris dan kolom yang berbeda. Ternyata ada, sehingga tabel 3 dapat dinyatakan sebagai tabel optimal. Sebagai langkah terakhir adalah penentuan penugasan salesman ke daerah pemasaran berdasarkan pada nilai-nilai 0 tadi. Dimulai dengan jumlah, berarti salesman 1 ditempatkan di daerah pemasaran 3, salesman 4 ditempatkan di daerah pemasaran 1,
untuk baris 2 terhadap 2 nilai 0. Tetapi karena daerah pemasaran 1 telah diberikan kepada salesman 4, maka salesman 2 yang terakhir di daerah pemasaran 2 dan yang terakhir salesman 3 ditempatkan di daerah pemasaran 4. Berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1100 tambah 1000 tambah 1050 tambah 1150 dan hasilnya 4300. Baiklah, saya akan menjawab untuk soal teori. Yang pertama, apa peramalan itu? Peramalan atau forecasting adalah kegiatan memperkirakan atau memprediksikan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan waktu relatif lama. Sedangkan ramalan adalah suatu situasi atau kondisi yang akan diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Jenis-jenis peramalan atau forecasting: peramalan jangka panjang, yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Lanjut pertanyaan ketiga. Mengapa strategi peramalan sangat urgen atau penting bagi perusahaan? Tujuan penting adanya strategi pemasaran ialah untuk membangun merek. Secara sederhana, konsumen akan lebih memilih produk dengan merek yang sudah ia ketahui atau dipercaya sebelumnya. Dengan adanya pemasaran, konsumen akan tahu merek kita, apa saja produk dari merek kita, dan apa saja kelebihannya. Memberi arah jangka panjang yang akan dituju, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Keterlibatan karyawan dalam perubahan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaan. Kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk mencegah munculnya masalah di masa mendatang. Pertanyaan keempat, jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Terdapat dua pendekatan umum untuk peramalan. Hanya terdapat dua cara untuk mengatasi seluruh permodalan keputusan. Salah satunya adalah analisis kuantitatif, yaitu satunya lagi adalah pendekatan kualitatif. Namun, dalam pendekatan kualitatif, dalam bagian ini hanya satu pendekatan yang akan diperinci secara detail, yaitu peramalan kualitatif. Peramalan kualitatif menggunakan bermacam-macam model matematika yang bergantung pada data histori atau variabel asosiatif untuk meramalkan permintaan. Subjek atau peramalan kualitatif menggabungkan faktor-faktor, misalnya antusiasi dari si pengambil keputusan, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai dalam mencapai peramalan. Beberapa perusahaan menggunakan salah satu pendekatan dan beberapa menggunakan yang lainnya. Dalam praktiknya, kombinasi dari keduanya biasanya paling efektif. Baiklah, nomor 5. Jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. Yang pertama, menentukan tujuan dari peramalan. Yang kedua, memilih item yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan, apakah jangka panjang lebih dari 1 tahun, jangka menengah 1-12 bulan, atau jangka pendek 1-30 hari. Yang keempat, memilih model-model peramalan. Yang kelima, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, validasi model peramalan. Yang ketujuh, membuat peramalan. Dan yang ke-8, implementasikan hasil-hasil peramalan. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih.